Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai media pembelajaran dengan judul berita. Apa itu berita? Berita merupakan suatu informasi mengenai fakta atau juga sesuatu yang sedang terjadi. Biasanya hal ini disampaikan dalam bentuk media cetak, siaran TV, radio, mulut ke mulut, serta juga media online. Unsur-unsur berita. Berita itu mengandung berbagai unsur-unsur penting yang harus ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut adalah 5W plus 1H. Yang pertama, what. Berita harus memuat informasi mengenai apa yang terjadi. Yang kedua, who. Berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Yang ketiga, why. Berita harus memuat informasi mengenai latar belakang kejadian yang diberitakan. Yang keempat, when. Berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Yang kelima, where. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian. Dan yang terakhir, how. Berita harus memuat informasi mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi. Syarat berita. Berita juga mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi, sehingga sebuah informasi tersebut layak disebut sebagai berita. Syarat-syarat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berita harus merupakan fakta. Yang kedua, berita harus merupakan kejadian aktual atau terkini. Yang ketiga, berita harus seimbang atau tidak memihak. Yang keempat, berita harus lengkap atau mengandung semua unsur berita. Yang kelima, berita harus menarik dan bermanfaat. Dan terakhir, berita harus disusun dengan sistematis. Selanjutnya, jenis-jenis berita. Yang pertama, straight news. Merupakan berita langsung, ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Umumnya ditemukan pada halaman depan surat kabar. Selanjutnya, hard news. Merupakan berita yang memiliki nilai lebih, berkualitas, dan terupdate. Karena sangat penting, maka harus segera disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Biasanya berisi berita bersifat khusus. Yang ketiga, soft news. Merupakan berita pendukung, berita yang ringan, serta berita yang nilai beritanya di bawah hard news. Yang keempat, depth news, merupakan berita yang mendalam. Beritanya ini dikembangkan dengan secara mendalam, serta tujuannya untuk lebih mengangkat suatu permasalahan itu secara lebih mendalam. Yang kelima, investigation news, merupakan sebuah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian ataupun penyelidikan yang dilakukan dari segala macam sumber. Investigation news ini hampir mirip depth news. Bedanya, depth news hanya melaporkan peristiwa atas yang terjadi secara mendalam saja. Selanjutnya ada interpretative news, merupakan berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Dan terakhir yaitu opinion news, merupakan sebuah berita mengenai pendapat seseorang. Contohnya seperti pendapat mahasiswa, pejabat, para ahli tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa. Selanjutnya, bagian berita. Yang pertama, headline, disebut juga judul. Berfungsi untuk memudahkan pembaca mengetahui peristiwa yang akan disampaikan. Yang kedua, deadline. Terdiri dari nama media massa, tempat, dan tanggal kejadian. Yang ketiga, lead. Merupakan inti berita yang berfungsi untuk dapat menggambarkan seluruh isi berita secara ringkas. Yang keempat, body. Merupakan bagian tubuh berita, isinya peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, jelas, serta padat. Selanjutnya, sifat-sifat berita. Yang pertama, baru atau aktual. Peristiwa baru mempunyai nilai lebih untuk dijadikan sebuah berita. Yang kedua, penting. Suatu berita itu harus dianggap sangat penting oleh masyarakat. Yang ketiga, akibat. Merupakan peristiwa menjadi berita disebabkan dapat memiliki dampak. Yang keempat, jarak. Masyarakat akan lebih tertarik dengan peristiwa di sekitar mereka. Yang kelima, emosi. Sesuatu akan menjadi berita apabila saat dikabarkan akan membuat emosi seperti misalnya marah, kecewa, sedih.